Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah daring dengan saya Marino Vinci. Oke, di tutorial ini kita akan mempelajari basic permodelan pada SketchUp dengan tools yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya. Jadi buat yang belum melihat tutorial sebelumnya, saya sarankan untuk melihatnya dulu. Saya cantumkan linknya pada deskripsi, kalian bisa cek di situ. Oke, kita mulai saja tutorial ini. Di sini saya mempunyai gambar kerja sebuah kursi dengan ketinggian 95 cm, panjangnya ada di angka 50 cm dan lebar di angka 41 cm. Oke, saya akan coba mengingatnya ya. Pertama-tama saya akan delete dulu, kemudian membuat shape sederhana dengan ukuran 95 kali 50. Setelah itu saya akan membuat guide untuk membuat bentuk dasar dari kursinya. Ini saya akan menggunakan tab measurement, kemudian membuat guide. Oke, setelah kita selesai membuat guide, kita bisa membuat bentuk dasar dari kursi. Di sini saya mulai dari pojok atas kiri, kemudian ke tengah guide ya, bisa kalian lihat di situ. Kemudian saya akan menduplikat bentuk atau profil dari edge yang saya pilih, dan kemudian beri jarak 3 cm. Lalu saya akan melanjutkan menggunakan line tool. Oke, saya rasa saya sudah selesai membuat bentuk dasar dari sebuah kursi. Saya akan mendelete guide-nya dengan menggunakan menu edit di sini, kemudian pilih delete guide. Bisa kita lihat di sini bentuk dasar dari kursinya. Kemudian saya akan mendelete bagian-bagian yang tidak diperlukan. Setelah seperti ini, saya akan memberi ketebalan pada objek atau bentuk dasar ini ya, menggunakan tool pose and pull, mungkin 4 cm. Ini saya akan cek dulu. Nah, pada saat kita membuat pemodelan ini atau membuat objek 3D ini, sering kita temui hal yang seperti ini ya. Jadi objek yang kita beri ketebalan tidak mempunyai face. Ini sangat mudah untuk diperbaiki. Kita bisa menggunakan line tool lagi, pilih grafik yang ingin kita satukan, kemudian saya akan meneruskan untuk profil di sini agar sama di kedua sisi. Oke, sekarang udah cukup untuk
kerangka kursinya. Saya akan membuatnya menjadi komponen. Sini saya akan beri nama rangka kursi. Saya akan membuat guide lagi untuk lebar dari kursi ya. Saya menggunakan tab magic lagi 1 cm. Kemudian saya akan menduplikat objek komponen ini. Hampir selesai ya. Setelah itu saya akan menduplikat profil dari rangka kursi ini bagian atasnya, karena ini saya tahu ini untuk bagian alas tempat duduk ya. Menggunakan tool lagi. Dan itu salah satu tool favorit saya karena dia lebih fleksibel dalam membuat bentuk ya. Oke, kemudian saya akan membuat dia menjadi grup dan saya akan delete pada komponen ini. Oke, setelah selesai kita tinggal membuat holder pada bagian depan sini dan bagian atas kursi. Saya akan cek terlebih dahulu ya, bagian sini kita akan buat holder sini dan bagian bawah kursi. Kita beri ketebalan yang sama. Kemudian saya akan membuat objek ini menjadi komponen. Saya beri nama holder. Kemudian saya akan duplikat dia ke bawah sini. Kemudian bagian atas kita akan merotasi objek tersebut dengan menggunakan rotate tool ya. Oke, kemudian kita turunkan jangka 5 mungkin. Oke, saya rasa ini bentuknya sudah terlihat mirip ya dengan gambar yang ada di sini. Oh, kita akan turunkan sedikit lagi. Dan delete bagian di sini. Nah, setelah bentuk terjadi seperti ini, kita akan mewarnainya dengan tekstur kayu ya. Ini menggunakan pen, lalu pilih tekstur. Di sini tekstur ya. Kalau jika kalian pengen mewarnai dengan warna, tidak bisa scroll wheel, pilih. Untuk sementara saya akan menggunakan tekstur kayu. Sini pilih, saya akan pilih kayu coklat ini. Oke, saya rasa pengambilannya sudah selesai. Kita sudah selesai membuat objek kursi ini. Untuk kalian yang menyukai tutorial ini, bisa kalian klik tombol like. Jika dianggap berguna, bisa kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk tutorial-tutorial berikutnya.
Oke, sampai di sini saja tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.